menundukkan tim Navi. 2-1 game yang sangat ketat bahkan memecahkan game menjadi game terpanjang di season 15. Sekerat itu ya minggu 9 untuk EVOS. Gimana Erlan untuk minggu ini? Sedih sih Bude. Iya sih. Kita juga ya mixed feeling. Tapi dengan kesedihan hari ini hadir, kemenangan ini sedikit mengobati gak sih? Ya lumayan lah, tetap kita kan mengusahain yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik. Namun memang kita tahu kalian tidak bisa melanjut ke babak playoff. Tapi di sisi lain kita juga pengen tahu nih bagaimana sih kalian menghadapi minggu ini. Karena kalian punya 2 match. Dengan kesedihan ini, dengan mungkin lagi moodnya pada, gimana sih mood dari EVOS untuk minggu ke-9? David bisa jawab. Ayo Pit. Thank you. Oh, happy birthday, selamat ulang tahun. Udah lewat sih sebenarnya. Kapan? Kemarin. Kemarin. Iya. Oke, selamat ulang tahun. Ya terima kasih Bude. Hadiahnya menang lagi lawan Navi. Ya. Ini kemenangan ini beda nggak sama kemenangan saat di leg 1? Gak ada bedanya kayaknya. Sama menang? Sama-sama nggak lolos playoff kalau menang. Bener Ya sih. nggak mengubah apapun jadi ya do the best aja. Tapi gimana sih ngelihat kalau kalian masih harus bertanding, bertarung 2 match di minggu ke-9. Di saat kalian juga tahu kalian tidak bisa masuk ke babak playoff. Ya kita tetap lakuin yang terbaik aja sih. Soalnya kan di last week ini kita lawannya juga kebetulan Navi sama Dewa kan. Yang ya 3-3-nya nggak lolos jadi ya udah kasih yang terbaik aja udah gitu aja. Yang seru-seru aja. Tapi ada nggak sih kayak, aduh jangan sampai jadi tim yang mecahin dari lustriknya Navi. Nggak ada pikiran itu sih. Yang penting kita lakuin yang terbaik aja itu aja sih. Lakuin yang terbaik. Dan memecahkan lustrik kalian juga di leg kedua. Congratulations. Puji Tuhan. Banyak congrats-nya ini loh. Tipis. Tipis. Leg 2 terlihat sangat berat untuk kalian. Masuk di leg kedua kalian gagal untuk mendapatkan kemenangan banyak banget. Ada apa? Regi. Ini leg kedua, EVOS 0 kemenangan. Baru sekarang. Yeay. Regi, ada apa di leg kedua untuk EVOS? Belum rezeki kali Bude. Belum rezeki. Tapi melihat dari leg yang pertama, rezekinya banyak ya. Ya. Banyak menangnya, tapi di leg kedua kenapa rezeki tidak berpihak kepada EVOS? Gak tau udah Bude. Gak tau. Skip ya, skip pertanyaan itu. Tapi Regi, Bude penasaran di saat kamu di EVOS sudah cukup lama dan kita tahu EVOS punya histori di season ganjil sangat baik. Tahun lalu kita ketemu di Riyadh, MSC menjadi salah satu perwakilan Indonesia. Dan season ganjil ini kok kayaknya beda ya buat EVOS. Season ganjil ini kok kayaknya beda buat EVOS. Kenapa Regi? Kan biasanya season ganjil tuh adalah season yang baik untuk EVOS. Ya kurang tahu sih Bude. Kurang tahu. Emang gak rezeki kali ya, mau gimana lagi. Rezeki, oke. Jadi ini dari para player juga agak bingung ya kenapa bisa berada di posisi ini. Tapi yang mungkin lebih kaget adalah ada 2 sosok yang belum pernah merasakan liburan pada saat babak playoff. Tapi kali ini di season ini untuk kali pertama mungkin ini juga menjadi sesuatu momen yang langka banget. Gimana untuk Ki dan juga Albert untuk menghadapi season yang kayaknya berat banget untuk kalian. Early season, bagus nggak Ki? Di first half untuk EVOS. Menurutku dari leg 1 ke leg 2 banyak perubahan yang kita sendiri menurutku nggak bisa solve ya. Jadi ya udahlah, inilah hasilnya. Jadi kayak sorry untuk season ini. Sorry untuk season ini, tapi tentu saja dari fans juga masih supportive. Di sini mereka terus mendukung. Namun kita memang benar-benar ngelihat hal yang nggak bisa di-solve ini sampai momen di leg yang kedua itu berlanjut terus berarti Ki. Karena ada hal yang nggak bisa di-solve itu berarti. Ya, Oke, nggak bisa di-solve. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk Ki nggak sih? Karena ini kan juga kali pertama, pengalaman pertama sampai nggak lulus playoff. Terpukul banget nggak untuk seorang Ki? kalau untuk aku sendiri ya terpukul
yang pastinya yang terpukul bukan cuma aku sendiri, melainkan tim juga dan manajemen ya. Jadi kita lewatin bareng-bareng lah. Melewati ini semua bersama-sama, tentunya semuanya juga berharap untuk bisa saling menguatkan dari EVOS Fans, dari EVOS-nya juga. Tapi dari Albert, kita ngeliat juga, Albert, di season ini, ya ini juga pengalaman pertamamu untuk tidak bermain di babak playoff. Nggak ikutan di babak playoff seru-seruan. Gimana Bert? Udah pernah nggak main playoff kan di Onyx nggak main juga. Tapi datang. Ya datang, tapi Lolos. season pertama juga sih kan pindah ke EVOS, jadi ya menurutku ya masih baru-baru banget juga sih. Mungkin ya season ini lumayan berat juga buat kita semua as a team EVOS. Cuman ya kita coba lagi di season depan sih paling. Coba lagi di season depan. Tapi kita juga melihat banyak sekali di internet, banyak sekali dari komunitas. Mereka membicarakan bahwa dari segi draftnya, dari segi A, B, C, D, dari menurut kalian sendiri, sebenarnya apa sih, kenapa sih, apa penyebab dari EVOS yang gagal bangkit, dari EVOS yang seperti ini? Banyak sih faktornya, nggak bisa dikasih tau di sini. Gak bisa, nanti di belakang. Banyak dari maksudnya dari kita berlima yang main juga ada melakukan mistake-mistake juga, ya mungkin dari coaching staff juga ada ya. Kita semua ya as a team buat salah lah, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, jadi memang pelajaran telah didapatkan, tapi apa sih yang paling mungkin disesali di season 15 ini yang yang menjadi sebuah pelajaran untuk kalian, menjadi bekal untuk next season? Yang bisa menjadi bekal dan pelajaran dari season 15 ini apa nih? Mungkin lebih konsisten aja sih pas tandingnya sama pas latihannya juga. Konsistensi. Susah kan konsisten emang. Ya itu harus dihebatin. Dihebatkan. Oke, semuanya berusaha terus, tapi kalau kita mengingat ini mungkin menjadi season yang sungguh tragis untuk EVOS. Ada nggak mungkin untuk menutup season 15 yang ingin dilakukan kalian? Ada nggak untuk Apa tadi Bude? untuk menutup season 15 ini masih ada satu match terakhir, ada nggak yang ingin kalian lakukan? Ya kita pasti bakal kasih yang terbaik itu pasti. Dan yang jelas kita... Udah itu aja lah. Itu aja. Di pressure bang gua itu. Namun menghadapi banyak sekali kita ngelihat mungkin dari hal-hal yang telah terjadi. Erlan main Savage gak tadi di Savage-in sama Shive? Masih ada satu match lagi nih. Memang dia savage tadi? Iya, iya kan? Savage betul ya? Betul. Game berapa? Game yang ke-3. Game 3. Gak sadar aku. Waduh. Apa nih, ada yang ingin dilakukan gak mungkin untuk last match-nya? Ya lebih semangat lagi aja sih, kan gak ketemu si V lagi aku Bude. Oh, betul. Berarti dari kamu yang pengen semangat juga. Soalnya udah ada 3 gold lane yang ngedapetin Savage. Ya udah aku jadi yang keempat deh. Asik, kita tungguin ya. Jadi yang keempat dan hari ini kita harus berpisah, besok ketemu lagi. Dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk kemenangan hari ini? Semoga besok menang juga. Semoga besok menang juga. Tentu saja EVOS fans semuanya masih mengharapkan yang terbaik untuk tim EVOS. Dan sambutlah dan semangatlah untuk tim EVOS.